Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fadil Afifi dengan NIM 2042269, Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait tugas saya dengan rangkuman materi mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan judul materi penerapan SIM dan konsep Competitive Advantage. Adapun pokok-pokok pembahasan yang akan saya jelaskan, yang pertama itu tentang praktik hacking, yang kedua pencurian di dunia maya, yang ketiga penggunaan yang tidak sah di tempat kerja, yang keempat pembajakan software, yang kelima pelanggaran hak cipta intelektual, yang keenam pertahanan dari virus, dan yang ketujuh etika dalam SIM. Pertama itu adalah praktik hacking. Hacking dalam dunia komputer adalah penggunaan komputer yang obsesif atau akses dan penggunaan yang tidak sah dalam suatu sistem jaringan komputer. Kedua yaitu pencurian di dunia maya. Dalam banyak kejahatan komputer yang melibatkan pencurian uang. Dalam sebagian besar kasus, kejahatan ini adalah pekerjaan orang dalam yang melibatkan akses jaringan secara tidak sah serta perubahan database komputer untuk penipuan agar dapat menutupi jejak para karyawan yang terlibat. Ketiga itu adalah penggunaan yang tidak sah di tempat kerja. Penggunaan yang tidak sah dalam sistem komputer dan jaringan dapat disebut pencurian waktu dan sumber daya. Hal ini berkisar dari melakukan kegiatan konsultasi pribadi atau keuangan pribadi, atau memainkan video game untuk menggunakan secara tidak sah internet di jaringan organisasi. Keempat, itu ada pembajakan software. Program komputer adalah properti berharga dan karenanya merupakan subjek pencurian dari sistem komputer. Akan tetapi, pembuatan kopi software secara tidak sah atau pembajakan software juga merupakan bentuk umum dari pencurian software. Yang kelima itu ada pelanggaran hak cipta intelektual. Software bukanlah satu-satunya subjek hak cipta intelektual dalam pembajakan berbasis komputer. Versi yang didigitalkan dapat dengan mudah ditangkap oleh sistem komputer serta disediakan untuk banyak orang agar dapat diakses atau didownload dalam situs web di internet, ataupun dapat langsung disebarkan melalui email sebagai file lampiran. Dalam aplikasi manajemen keamanan ada banyak alat yang untuk menjaga keamanan informasi sebagai sumber daya yang vital dan bisa meminimalkan dari tindakan kejahatan seperti penipuan, kesalahan dan kerugian dalam electronic business atau e-business. Sistem yang juga terkoneksi dengan pelanggan, pemasok, dan stakeholder lainnya. Keenam yaitu ada pertahanan dari virus. Pertahanan dari virus, banyak organisasi yang membangun pertahanan melawan penyebaran virus dengan memusatkan distribusi serta pembaruan software antivirus sebagai tanggung jawab dari Departemen SI mereka. Organisasi lainnya melakukan outsourcing untuk tanggung jawab perlindungan dari virus ke ISP atau organisasi telekomunikasi atau manajemen keamanan. Alat keamanan yang lainnya antara itu pertama kode keamanan, yang kedua pembuatan cadangan file, yang ketiga pemonitoran keamanan, yang keempat keamanan biometrik, yang kelima pengendalian kegagalan komputer, yang keenam sistem toleransi kegagalan, yang ketujuh pemulihan dari bencana. Yang terakhir itu ada etika dalam SIM. Isu etika dalam sosial dan politik sangat berkaitan satu sama lain, di mana isu etika mempengaruhi individu untuk harus memilih tindakan atau di antara dua prinsip etika yang kadang menimbulkan konflik. Isu etika, sosial, dan politik utama yang muncul oleh adanya informasi mencakup 5 dimensi moral, di antaranya pertama hak dan kewajiban informasi, yang kedua kepemilikan hak dan kewajiban, yang ketiga akuntabilitas dan pengendalian, yang keempat kualitas sistem, dan yang terakhir kualitas hidup. Permasalahan etika dalam sistem informasi telah memberikan perubahan yang sangat signifikan seperti banyak penggunaan internet dan perdagangan elektronik. Teknologi bisa menjadi sumber keuntungan. Salah satu keuntungan besar dari sistem komputer adalah kemudahan menganalisis, kemudahan mengirimkan, dan berbagai pakai informasi digital di antara banyak orang. Namun, pada saat yang sama, kemampuan yang tangguh ini juga menciptakan peluang-peluang baru untuk berlawanan dengan hukum yang berlaku atau merugikan orang lain. Oleh karena itu, penetapan tanggung jawab untuk konsekuensi dari sistem informasi, penetapan standar untuk mengamankan kualitas sistem yang melindungi keamanan individu dan masyarakat. Baiklah, sekian saja presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.